Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra syahrin 'azim. Syahrul awwal rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'ajrun minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin 'abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Iftah lana ya Allah, iftah lana ya Allah, futuhal arifin bihikmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Dikti beserta Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, para bapak, para ibu, hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Setelah Al-Fakir menyampaikan pada puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan salawat salam atas sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di pagi yang berbahagia ini bersyukur dan bersyukur kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat iman Islam, sehat walafiat, sehingga alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini, di majelis yang mulia ini, kita dapat hadir berwajah sama-sama untuk thalabul ilmi, sama-sama ngaji. Saya ngaji, bapak dan ibu semua ngaji. Mudah-mudahan kinawan ngaji ini bertambahnya ilmu, bertambahnya wawasan, untuk merupakan bagian dari golongan orang-orang yang as-su'ada fid dunya wal akhirah, yang bahagia hidup di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Izinkan Pak Kadis dan guru saya di sini Al-Fakir mungkin tidak memberikan tausiah, hanya berbagi ilmu terkait dengan bahwa tujuan jelas dari Al-Quran bahwa kita berpuasa itu la'allakum tattaqun, semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaitannya dengan takwa, Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi Asy-Syafi'i dalam Muqaddimah Bidayatul Hidayah yang akhir, dia membagi takwa itu, pertama, takwa itu ada zahir takwa, dan yang kedua adalah batin takwa. Seluruh totalitas ibadah kita, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu zakat dan yang sebagainya, endingnya takwa harus lengkap. Pertama zahir takwa, dan yang kedua
kedua, batin takwa. Ma makna zahir takwa? Apa yang dimaksud dari zahir takwa? Kita ambil contoh, Allah perintahkan kita dalam Al-Quran seperti mukadimahnya Master Ceremony mengutip Al-Quran Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita bagian dari orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Kutiba alaikumus shiyam ay farada alaikum asyam. Difardukan atas kita semua asyam, puasa. Yang puasa itu bukan hanya kita. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat terdahulu puasa. Umatnya Nabi Musa puasa, umatnya Nabi Isa puasa. Kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad pun diperintah puasa. Yang tentu kaifiat dan tata caranya berbeda antara puasa orang-orang umat terdahulu dengan puasanya kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan puasa itu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Maka zahirut takwa, takwa dari puasa itu takwa yang bentuk shaumud dhahir, puasa dhahir. Apa? Perut kita lapar, tenggorokan kita kering, haus, dahaga, itu zahir dari puasa. Ketika ditanya puasa di kembang morong, ya tanda tanya puasa apa belum, kan begitu. Karena zahirnya puasa itu ya apa? Zahirnya puasa ya tenggorokannya kering, haus. Itu zahir. Tapi batin usia, batinnya puasa itu al-imsak, menahan dari apa? Hawa nafsu. Maka puasa zahir harus dilengkapi dengan puasa batin. Tidak bisa dua sisi ini dihilangkan satu sama yang lain. Ibarat mata uang saling melengkapi. Dua ratusan gambarnya cuma siji yang dipakai, nggak akan lama. Sama halnya dalam diri kita manusia, ada zahir jasmaniah kita, badan kita, ada rohani kita. Dua-duanya penting, dua-duanya saling melengkapi. Enggak ya, kita butuhnya badan, enggak butuh roh, yang namanya mayit, kan gitu. Kalau roh saja ditinggalkan badan, maka dua-duanya hidup itu ya ada zahir jasmaniah kita, ada batin rohani kita. Demikian puasa tidak cukup hanya menahan lapar, menahan haus, menahan tidak berhubungan di siang hari. Maka harus menahan nafsu kita. Maka Rasul mengatakan, kam min shaimin laisa lahu jazaa'un min siyami illa al-ju'i wal 'athas. Min shaimin, betapa banyak orang yang puasa, laisa lahu jazaa'un min siyami, dia tidak dapat pahala puasanya, hanya dapatnya apa? Al-ju' wal 'athas, hanya lapar dan dahaga saja. Wetenge puasa, makai nggak puasa. Orangnya puasa, tapi HP yang dibukanya
puasa tidak minum, tapi mulutnya hibah terus. Sebab Mamang. cangkem itu Mamang. ya dicangkem. Makanya sahabat Abu Bakar itu mulutnya ada batunya. Kalau dia bicara baru dilepas batunya. Ketika tidak bicara dimasukkan lagi ke mulutnya. Supaya apa? Dicacang apa mingkau. Nah kalau kita biasanya kalau ngobrol agama itu 5 menit, selebihnya 2 jam itu ghibah. Alhamdulillah puasanya sudah dapat 13 hari. Akhir kita sudah alhamdulillah teman-teman dikaya anaknya. Lah habis mulai dikaya anaknya. Asalnya bapak nih hoki disebut semua akhirnya sudah mulai ghibah. Maka puasa tidak hanya mulut menjaga makanan minuman, tapi juga mulut menjaga dari riba namimah. Nah, itu yang disebut dengan batinnya puasa. Maka ada Imam Ghazali mengatakan yang disebut dengan puasa jawari, panca inderanya puasa. Bahkan puasa yang paling tinggi lagi adalah shaumul qalb. Hati kita puasa dari kepentingan ketergantungan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus melengkapi puasa zahir, puasa batin. Kalau dua-duanya lengkap, la'allakum tattaqun. Tolak gerakan tangannya, ada bacaannya, takbirnya, sujudnya, rukuknya, zahir sholat. Itu zahirnya sholat. Tapi sholat juga ada batinus sholat. Apa batinnya sholat itu? Kata Imam Ghazali, al-khusyuk wal khudu' wa tadarrur. Jangan sampai kita kadang Pak Bu, ya Allah memang sholat kita masih belajar. Badan yang ngadep ulon, anti pikiran ini geragi. Kadang kita sujud malah yang disembah pekerjaan Pak. Mestinya sujud itu yang disembah Allah, tapi yang di dalam angan dan hati kita malah pekerjaan. Jadi kita nyembah Allah akan menyembah pekerjaan. Nah ini zahir sujud, batin juga harus khusyuk. Harus tadarruk, harus DP. Kalau orang Jawa sih DP. Apa ya bahasa Indonesia DP Pak Haji? DP itu tadarruk, kalau tadarruk 3 hal kata Imam Ghazali: khusyuk, tadarruk, sama tawadhu. Tawadhu itu merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kalau DP itu apa ya? Jadi greges mintanya, greges ya Allah. Kalau bahasa ininya begitu apa? Berharapnya agar kita sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat tidak melulu yang zahir, tapi juga harus mulai batin sholat. Apa? Khusyuknya dimunculkan, tadarruknya, tawaddunya, baru ini melengkapi sholat kita akan membentuk la'allakum tattaqun. Zakat, ketika Ramadan selesai ada zakat fitrah, ada zakat mal. Uang beras itu zahir. Tapi kalau tidak dilengkapi dengan batin, apa? Ikhlas. Mardudatun lakuban, tolak amalnya. Maka disinilah pentingnya zahir batin daripada bentuk-bentuk ketakwaan itu, supaya benar-benar takwa itu sempurna. Jangan sampai nyumbang musola 500.000, cerita ketemu teman itu lagi. Ini maksudnya ketemu sama temennya, ngobrolnya alhamdulillah, gara-gara kita nih kata 500.000 nyumbang dari musola, ketemu lagi begitu lagi, ketemu lagi begitu lagi. Kalau ini terjadi maksudnya apa ini? Riya nantinya, tidak ikhlas. Maka zakat
batinnya ada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka di akhir dalam muqaddimah Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali itu hujjatul Islam. Dia sebagai ulama yang sangat luar biasa, dan salah satu kitab yang menjadi panduan untuk ibadah kita adalah Bidayatul Hidayah. Wala aqibata illa bittaqwa, dan tidak ada akibat yang baik illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Al-hayatu kulluha ibadah, totalitas hidup ibadah, tapi ibadah tidak akan berdampak kalau takwanya hanya ibadah yang bersifat zahirnya. Harus dua-duanya, zahir dan batin, baru akan berdampak. Wala ibadah illa bittaqwa, tidak ada akibat yang baik, efek positif dari ibadah kita kecuali dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Mungkin ini hanya sekelumit dari apa yang disampaikan, pandangan bukan pandangan Al-Faqih, akan tetapi pandangan Imam Al-Ghazali terkait bagaimana agar ibadah kita benar-benar dilandasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, wa iyyakum shawaban fa minallah wa iyyakum khata'an fa minni. Apabila omongan Al-Faqih ada benarnya, ambil. Itu adalah hakikatnya omongan Al-Faqih yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'iyyakum khata'an famini. Adapun omongan Al-Faqih yang salah, yang lepas, yang banyak menyinggung sana sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya, itu karena kebodohan dari Al-Faqih sendiri. Ini saja yang dapat Al-Faqih sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Kasih pada kami, terima kasih kepada pejabat fungsional dan ulama yang saya hormati. Badannya dari SMP tiap adalah kita berhidah mendengarkan tausiah beliau, menggunakan apa yang beliau sampaikan ini menjadikan kita tambahan ditambah ilmu dan bisa menambahkan apa yang tadi disampaikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita masuk di puasa hari yang ke-22, kemarin besok hari 23, dan alhamdulillah kegiatan kita ini tinggal 3 hari lagi, tinggal besok hari Jumat dan nanti hari Senin dan hari Selasa. Jadi nanti akan diakhiri di hari Selasa karena hari Rabu kita sudah harus melaksanakan cuti bersama. Karena itu untuk hari Selasa yang masih sedang penentukan, kita nanti akan adakan santunan bulan ayat Ibu dan para ulama, mungkin dari partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Dan terima kasih untuk rekan-rekan yang telah berpartisipasi mengeluarkan sebagai rezekinya untuk rekan-rekan kita yang Ustaz yang untuk rekan-rekan yang berkekurangan. Dan insya Allah nanti kegiatan penggalangan dana ini akan ditutup besok ya,